Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Di sana berbagai kenikmatan, kebahagiaan dan lain sebagainya ada. Pasti seorang mukmin, seorang muslim, siapapun dia mendambakan dan menginginkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka dari itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan datangnya rahmat Allah kepada kita, dan dengan rahmat Allah itu kita bisa dimasukkan ke surga Allah Jalla wa ala. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata selain kita ini mendambakan dan merindukan surga, ternyata surga itu juga merindukan kita. Surga itu merindukan kita juga. Siapa yang dirindukan oleh surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Bahwasanya surga itu merindukan atas 4 golongan. Siapa aja? Pertama, talil Quran. Yang pertama adalah orang yang dirindukan surga, talil Quran, yaitu orang yang mendawamkan atau selalu membaca Al-Quran. Ibadallah, teman-teman sekalian, membaca Al-Quran ini adalah amal ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, memberikan bocoran kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu. Jadi kalau misalnya kita baca alif lam mim, alif huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf kali 10 sudah 30 kebaikan. Ibadallah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong atau menjadi memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa? Sahabatnya adalah orang yang sering baca Al-Quran, orang yang sering menghafal Al-Quran, orang yang mendermakan hartanya untuk orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, seperti itu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man qara Al-Quran," barang siapa yang baca Al-Quran, wa hafidhahu, dan menghafalkannya, adkhalahu Allahul jannata, maka Allah Subhanahu wa taala bakal memasukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti kullihum qad istawjaban nar, dan dia bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Memberikan syafaat kepada siapa? 10 keluarga yang sudah divonis masuk neraka. Allahu Akbar. Kita sadar, teman sekalian, kita banyak dosa. Kita sadar keluarga kita mungkin banyak sekali kekurangan dalam hal ibadah. Maka segera baca Al-Quran, masukkan anak kita ke dalam pesantren, didik anak kita, suruh dia menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ada salah satu di antara keluarga kita yang menghafal Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadikan penolong kita di akhirat kelak. Yang kedua, yang dirindukan surga adalah wahafizul lisan, menjaga lidah atau menjaga ucapan. Itu. Lidah ini adalah anggota tubuh kita yang apabila kita gunakan dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan selamat. Tetapi sebaliknya, kalau kita gunakan lidah ini dengan kata-kata buruk, sumpah serapah, mencaci orang, membuli orang, maka hati-hati, siap-siap hancur diri kita ini, baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi orang beriman itu pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Seperti itu. Dan bahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di daerahku, di kampungku ada seorang perempuan fulana, dia rajin ibadah, dia zakatnya lancar, puasanya rajin, berbagai ibadah yang lain, sedekahnya nggak pernah ketinggalan, bahkan sedekahnya yang terbaik, paling banyak sedekahnya. Tapi ya Rasulullah, dia ini sering nyakitin tetangganya, lidahnya sering menyakiti tetangganya, lidahnya sering mengucapkan yang tidak baik. Apa kata Rasulullah? Iya finnar, maka dia tempatnya di neraka. Baik. Dan yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'ah, memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya memberikan makanan, memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Nah itu. Maka dari itu sekalian, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, maka akan timbul dari diri mereka adalah doa-doa kebaikan. Doa-doa kebaikan. Maka kalau kita keluarkan harta kita, kalau kita mendermakan harta kita, tidak akan menjadikan diri kita miskin, dan bahkan akan mendatangkan kelapangan dalam diri kita, mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Seperti itu. Dan bahkan indahnya Islam itu teman sekalian, sangat-sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kalian, kata Rasulullah, memasak sayur, fa'akthir ma'a, maka banyakin airnya, kemudian bagikan kepada tetangga kalian. Seperti itu. Artinya apa? Kita perlu memikirkan orang lain juga. Kemudian yang terakhir, orang yang diridhoi surga adalah wasaim fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, apabila kita bertemu dengan Ramadan dan juga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik puasa, baik qiyamnya, baik kita sedekah dan lain sebagainya, maka berbahagialah. Kenapa? Berarti kita orang-orang pilihan. Walaupun sadar Allah tahu bahwa diri kita ini banyak dosa, maka kita dipilih untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di Ramadan imanan, karena dan puasanya datang dari keimanannya, wahtisaban, dan dia mengharap dapat hal dari Allah Subhanahu wa taala, atau wahtisaban, dan dia ihtisab atau bermuhasabah terhadap dosa-dosanya yang selalu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah sekalian, marilah kita amalkan yang 4 tadi. Yang pertama talil Quran, sering baca Al-Quran, kemudian kita juga terus menjaga lidah kita, kemudian kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, atau memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir kita laksanakan, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah kita bisa dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.